Yang akan terjadi adalah ya, bukan tidak. Kalau kita menghadapi masalah dalam pergumulan hidup kita, kalau kita menghadapi masalah dalam pekerjaan kita, kok susah banget ini. Saudara ingat janji Tuhan apa? Aku menyertai engkau. Yang harus terjadi adalah ya. Jangan ragu begini. Katanya Tuhan sertai, kok begini ya? Kenapa seperti ini ya? Nggak bisa. Jawabannya adalah ya. Seorang anak tanya pada saya, bukan seorang anak, seorang ibu atau seorang bapak malah. Tanya pada saya, Pak Sony? Dia tanya seperti itu kan. Kan ada di sana. Lucifer katanya kan jatuh di sorga. Berarti kan dosa dimulai di sorga. Saya mau jawab apa? Ya, dosa kan dimulai di sorga. Kenapa ada pemberontakan di sorga? Saya mau jawabnya sederhana kalau secara filsafat. Saya tanya, memang kenapa kalau nggak? Memang nggak boleh. Nggak boleh. Kan sorga kudus. Kalau berarti sorga kudus kayak begini, saudara. Ini sorga kudus kan? Lalu ada ini warna ini. Lalu ada warna ini. Langsung terpelanting dia. Terbuang. Langsung terbuang. Apakah mengotori ini? Enggak. Tapi saya mau bilang, saudara, supaya ngerti. Ketika Tuhan katakan kepada semua ciptaannya, ketika Tuhan mengatakan pada semua ciptaannya itu, Tuhan mengharuskan semua ciptaan adalah memuliakan Tuhan. Semua ciptaan harus memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Lalu, jadi disuruh gini nih, seperti ini, semua ciptaan Tuhan harus berjalan ke sana, memuliakan Tuhan. Dalam bergerak ini, semua harus memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaan saya, kalau dia berdiam diri dan tidak bergerak, bukankah itu juga sedang melawan Tuhan? Bisa ngerti maksudnya? Kalau Tuhan suruh kita mesti berjalan dalam kehendak Tuhan, kita mesti memuliakan Tuhan. Lalu kita berhenti dan tidak bergerak maju, itu sama dengan melawan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Lucifer. Lucifer tidak perlu menjadi Allah. Dia baru berpikir mau menjadi seperti Allah. Artinya dia berhenti. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu itu dia terpental keluar. Oke? Dia ada di sini dalam kehendak Tuhan. Dan dia diam di sini, dia akan terpental keluar. Jadi dia bukan mengatakan pemberontakan melakukan sesuatu. Dia baru berhenti untuk tidak melakukan kehendak Tuhan, dia terpental. Karena kehendak Tuhan cuma ada adalah ya. Kita tidak dapat berdiri dan berpikir, boleh nggak ya? Oh, harus melayani Tuhan. Bisa nggak ya? Enggak. Cuma ada ya. Itu yang Paulus maksudkan di sini. Sehingga terima kasih kepada jemaat di Korintus. Begitu Paulus bilang. Karena kalian, walaupun ada banyak yang mempermasalahkan keadaan saya, itu kata Paulus. Tetapi kalian mendoakan saya. Kalian menyokong saya, dan itu menguatkan saya. Satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Saya memang punya rencana. Tapi rencana saya bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau itu dari kehendak Tuhan, nggak bisa ya dan tidak. Harus cuma ada satu, yaitu ya. Maju dan nggak boleh diam. Saudara akan ditahan oleh kelemahan, akan ditahan oleh pergumulan hidup untuk tidak maju, tapi nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, tidak mungkin terpental, tapi kita menghambat orang lain. Kan saya sudah bilang, lagi berjalan semua berjalan melayani Tuhan, lalu saudara berdiam, saudara menghambat orang di belakang. Saya berharap saya tidak menjadi penghambat bagi jemaat IPSD. Kita ada di Manado. Ya, semoga makin maju IPSD. Semoga makin maju. Kenapa? Karena nggak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Allah memberi Roh Kudus. Masih ingat 1 Korintus kan? 1 Korintus 5, 1 Korintus 3, 6 bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah itu jangan ditutupi, biarkan dia bersinar. Biarkan dia berkibar. Kemarin saya ketemu dengan bapaknya Ibu Tri. Itu simpai saya.
Saya lihat dia tua, dia duduk, dia lihat saya, dia bilang, terima kasih pendeta, sudah datang. Lalu dia bilang gini, pendeta, sekarang saya mengerti. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Cuma itu terus yang dia ulang-ulang. Saya bilang ke dia, Simpai, Simpai katakan ini kepada saya. Karena Simpai sudah mengalami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga bertemu dengan adik saya yang baru kehilangan sesuatu. Dia juga bilang hal yang sama kepada saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya bilang ke Ibu Yosi, mari kita juga katakan begitu tentang Duna. Dan itu sangat menguatkan, saudara. Sangat menguatkan. Dari khotbah-khotbah pendek yang disampaikan oleh orang-orang yang mengalami masalah. Karena janji Tuhan bagi setiap orang percaya adalah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan akan terjadi adalah, ya. Saudara, tolong ingat sepanjang minggu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita, mari bilang pada Tuhan, Tuhan, saya percaya janjimu. Ya. Ya dan amin. Jangan cuma di lagu. Jangan cuma kata-kata biasa. Bilang itu kepada Tuhan. Ingat yang saya bilang, kalau engkau menderita, bilang, ya Tuhan, tolong saya. Masih ingat Maria Magdalena? Ya Tuhanku, oh Tuhanku. Sekarang juga seperti itu. Belum jalan kehidupan kita secara normal mungkin. Tapi janji Tuhan tetap, ya. Saudara tahu saya ketemu dengan ponakan saya di sini. Bukan ponakan langsung, jadi saudara sepupu. Saya gimana menjelaskan itu, tapi saya tahu itu saudara saya. Seorang gadis muda, saya tanya kelas berapa kamu? Kelas 2 SMK. Ini saya mau naik kelas 3. Saya tanya, saya tahu dia tidak punya ayah. Oh, kamu sekolah? Iya. Di mana? Dia bilang, alamat sekolahnya. Lalu saya tanya, berapa bayar uang sekolahnya? Dia bilang jumlahnya. Oh, sedikit sekali menurut saya. Kecil sekali. Berapa? 150? 50 ribu per bulan. Ya bayar. Jadi berarti kamu besaran uang saku dong. Saya bilang gitu. Enggak, mama nggak pernah kasih uang saku. Ya saya sekolah aja katanya. Terus Ibu Yosi bilang, sekolah benar ya, baik ya sekolah ya. Iya. Selesai bicara dengan dia, saya tanya adik-adik saya. Adik saya yang paling kecil, saya tanya, Anita, yang itu, mamanya yang mana? Itu, oh yang itu. Terus Anita bilang ke saya ini, hebat sekali dia kak. Kenapa hebat? Kemarin, di sini kan ada proyek-proyek apa namanya itu yang benerin jalan, ditimbun-timbun itu loh. Jadi sengaja oleh pemerintah begitu. Jadi yang orang yang tidak punya kerja itu dikasih kerja apa namanya saya nggak tahu. Dan dia itu mamanya itu yang kerja seperti itu. Jadi mamanya sampai orang-orang sedih karena mamanya kerja itu yang ngeratain itu cor-coran itu loh. Jadi jalanan dicor kan. Nah, ya, si mamanya orang yang sekolah, anak yang sekolah itu yang bekerja. Jadi saya ketemu lalu saya bilang ke dia, Cice namanya. Cice, kamu katanya kerja itu. Iya kak. Capek nggak? Enggak, biasa aja. Habis laki-laki nggak mau, biar saya aja. Saya berdiri, saya peluk dia, saya, ada ya orang begini. Ya? Dia nggak ada rasa sedih loh. Dia hidupi anaknya sendiri. Dia bekerja jadi tukang bangunan. Hebat banget. Saya bilang ke Ibu Yosi, saya mau di Manado aja. Saya juga mau kerja bangunan aja. Kalau bisa. Kenapa? Malu sama Cice. Dia hidupi anaknya bersekolah. Kerja sebagai tukang bangunan, saudara. Saya bilang ke dia Advent. Itu gerejanya Sabtu. Saya bilang, tapi kamu selalu berdoa kan? Iya kan, cuma itu modal saya. Cuma itu harta saya. Saya bilang satu waktu kau akan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kau percaya Yesus di juru selamat, sudah mengampuni segala dosamu. Kau akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih untuk semua pengalaman yang saya pernah jalani selama di dunia.
Tuhan, janjimu benar. Tidak pernah membuat anak-anak Tuhan meminta-minta roti. Karena masih bisa melakukan sesuatu. Kita punya Roh Kudus yang telah disediakan bagi kita. Dan itu jaminannya adalah ya. Nggak bisa cuma katakan, mudah-mudahan ya. Enggak, ya. Untuk janji Tuhan, dok. Yaitu begini. Kalau engkau melayani Tuhan, aku menyertai engkau. Kalau engkau melakukan sesuatu, aku memberkati engkau. Jawabannya itu adalah ya. Kecuali kita rencana begini. Oh, nanti mau pulang bulan April. Oh, mau pulang bulan ini. Nggak bisa. Itu bukan ya. Itu harus ya dan tidak. Tapi untuk memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Semuanya itu adalah ya. Oke? Tetapi aku memanggil Bapa sebagai saksiku yang mengenal aku. Bahwa sebabnya aku tidak ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja dalam sukacita. Kalau engkau kuat, akan memberikan sukacita bagi orang lain. Walaupun ada sedikit air mata mungkin. Saya berdiri, saya peluk Cicek itu. Ponakan saya. Hebat banget kamu. Kerja jalanan, saudara. Ikut itu program apa namanya yang pemerintah itu ya. Sosial apa itu. Dia melakukan itu. Bangga saya. Di dunia saya sudah bilang terima kasih. Saya lihat mereka saling membantu dalam ya ada acara buat adik saya. Itu hebat banget. Apa saya tidak bangga dengan BSD? Oh, bangga sekali. Saya bangga sekali Andia dan Ariel hari ini masih jam 7:30, mungkin jam 8 sudah di gereja. Andia, Ariel, hebat. Yemi, Sela, siapa? Geo, Tessa, siapa? Inet. Begini kalian nih. 2 jempol. Ivan, coba kalau kami ada di sana. Ariel, bangun. Ke gereja. Andia, bangun. Oh, itu nggak usah berdiri di hadapan Allah. Papa akan bilang kepada kalian. Hebat kalian. Ya, luar biasa. Saya mesti berhenti. Karena sudah hujan di sini. Karena kalau hujan, ntar lagi jaringan mati. Saudara, saling menopang. Saling menguatkan. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih kami pernah punya saudara seiman. Yang telah menolong saya. Menolong kami. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berjuang sehingga boleh memperpanjang sewa tempat ibadah. Terima kasih. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih ada orang seperti ini yang sudah menopang kita dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sedang berpikir sekarang, ini mulai bayar minggu depan. Dan saya akan berkorban untuk itu. Terima kasih. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih kami punya kesempatan melayani bersama-sama. Tapi minta maaf kalau sepertinya kami merampok saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan yang janji akan memberkatimu. Cuma ada satu yang terjadi. Yaitu, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih